dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan pernikahan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Dipersilakan duduk, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan hari ini untuk kita semua, terutama kalian berdua yang akan menerima berkat pernikahan itu, tertulis dari Markus 16 ayat 15. Di sana dikatakan dalam bahasa Indonesia, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Di dalam bahasa Batak, jadi dinda mamadok nasida laho mahamutulia portibion jamitao namuma barita nauli tunasana tinoppa. Demikian bunyinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, khususnya kepada kalian berdua yang akan menerima berkat pernikahan itu dari Tuhan. Kita percaya, meyakini bahwa perkawinan orang Kristen adalah kudus, suci, karena Allah yang menetapkan itu adalah Allah yang kudus. Oleh karena itu, kepada saudara Fidelis dan Aprilina, mulai hari ini rumah tanggamu harus menjaga kekudusan rumah tangga itu. Baik itu dalam percakapan kalian maupun dalam pekerjaan kalian. Karena ketika kalian membuat rumah tangga itu najis, kotor, Allah akan meninggalkan rumah tangga itu. Oleh karena itu tugas daripada suami istri menjaga kekudusan daripada rumah tangga itu. Dan yang berikut, karena Tuhan Allah sendiri yang menetapkan, mempersatukan, kalian harus mengingat tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat memisahkan perkawinan itu. Baik itu hukum
baik itu adat dan lain sebagainya. Karena Allah sendiri hadir untuk mempersatukan kalian berdua. Oleh karena itu dalam perjalanan suka dan duka rumah tanggamu nanti menjumpai gelombang-gelombang yang tidak mengenakan, kalian mulai hari ini diingatkan apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan, diceraikan oleh manusia. Itu jelas. Tidak ada kekuatan apapun yang dapat memisahkan itu. Dan khusus kepada si laki-laki, Allah memerintahkan dan melihat ciptaan yang lain-lain itu sudah sempurna. Tetapi manusia itu, laki-laki itu dahulu hidup dalam kesunyian, kesepian. Maka Tuhan Allah menciptakan penolong bagi dia yang kita sebut sekarang istri. Inilah yang ditunjuk Allah kepada kamu, Boru Pakpahan ini, orang Batak ini, supaya hidupmu sempurna. Terimalah dia dalam segala hal kelemahan dan kelebihan dia. Orang Batak itu loh ada adatnya sangat-sangat ketat. Jadi laki-laki itu tidak sempurna seperti kamu lahir di Jogja, sekolah dan kuliah di sana, merantau ke Manado, datang ke Batam ini. Banyak gadis-gadis di Jogja, di sana sini, tetapi yakinilah, aminkanlah dalam hidupmu, inilah yang dituju Tuhan menyempurnakan hidupmu. Terimalah dia. Kamu sudah saling mengenal, kalian sudah berpacaran, jadi tidak ada lagi mulai hari ini keraguan-raguan dan penyesalan. Tetapi kamu Huta Galung harus bangga mempunyai istri yang sudah kamu kenal. Inilah yang ditunjuk Tuhan untuk menyempurnakan hidupmu. Tugas laki-laki itu harus melindungi, mengayomi, bukan hanya suami dia, bukan hanya kepala rumah tangga dia, tetapi juga imam, memimpin istrimu ini. Kalau bisa kamu pimpin istrimu ini, maka Tuhan akan memberikan yang paling banyak nanti untuk kamu pimpin. Contohnya ada keturunanmu, ada putra-putrimu, tetapi kamu harus bisa memimpin satu orang, maka Tuhan akan menambahkan lebih daripada satu orang di tengah-tengah keluargamu. Orang pemimpin itu fidelis menurut Alkitab ini. Latar belakangmu dahulu Katolik. Alkitab kita itu sama, walaupun ada perbedaannya. Disebutkan di sana jangan marah kepada mereka. Artinya seorang pemimpin yang selalu marah adalah pimpinan yang gagal. Tetapi suami sebagai imam, dia memimpin dengan kelemah lembutan, tidak dengan kekerasan atau caci maki. Itu yang harus kamu camkan, fidelis. Pemimpin itu harus bisa memanage, bisa mengelola, supaya saling mengisi dan dapat diterima. Dan yang berikut kepada saudara Fidelis Huta Galung, ada perkataan dalam Alkitab kita itu, yang pertama apa yang dipersatukan,
oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Dan apa yang terikat di dunia ini terikat juga di surga. Jadi bukan hanya di dunia ini kalian bersama-sama, tetapi nanti juga kalian bersama-sama di pangkuan Bapa di surga. Camkanlah itu. Terlalu sempit pikiran orang hanya di dunia itu, laki-laki dan perempuan itu bersama-sama. Tetapi karena Tuhan mempersatukan, mengikat, maka Tuhan bertanggung jawab juga bersama-sama nanti di pangkuan Bapa di surga. Ngertos? Kepada unang mekil ho boru papahan, motor mekil ho. Kepada pengantin perempuan si Aprilina Gayatri Reini boru pakpahan. Ya. Tugas perempuan itu supaya disejajarkan dengan suami atau laki-laki itu, suamimu ini harus bisa dirasakan pelayananmu. Seperti Tuhan Yesus, anak Allah datang dari surga ke dunia ini, melayani, bahkan memberikan hidupnya, mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sebelah kanan. Si istri itu kalau memang bisa dirasakan pelayanannya di tengah-tengah, di hadapan suaminya, maka dia disejajarkan dengan dia. Kalian bukan berpacaran lagi. Apa yang ada dalam pikiranmu, dalam hatimu, hendaknya dibuat percakapan. Tidak perlu ngambek, tidak perlu menjauh lagi. Ini suamimu, inilah laki-laki yang ditunjuk Tuhan kepadamu. Hendaknya kalian diikat oleh kasih Kristus, yang bisa dapat saling melihat, merasakan kasih Tuhan itu yang mempersatukan kalian. Kalau kalian sudah saling mengasihi, berkat-berkat itu juga utagalung, buruh pakpahan akan mengalir bagi kalian. Apa yang kalian kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalian kalau tidak saling mengasihi, berkat-berkat itu akan menjauh. Hendaknya laki-laki sebagai suami itu dan perempuan itu menghadapi lingkungan keluarga banyak mendengar. Lihatlah orang-orang yang banyak mengeluarkan kata-kata itu, kehidupannya hanya sederhana. Tetapi orang yang banyak mendengar, memperhatikan, menganalisa, sehingga dia dapat menerima apa yang dia dengarkan itu, orangnya terberkati. Seperti Maria, dia tidak mau menerima apa yang diucapkan Allah dalam malaikat itu, tetapi dia mendengarkan. Ketika pertama dia menolak, kedua dan seterusnya, maka dia memperhatikan itu dalam hidupnya. Akhirnya dia memutuskan, saya adalah hamba-Mu, biarlah terjadi apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu. Terberkatilah perempuan yang melahirkan Yesus itu. Banyak sekarang ibu-ibu yang mengeluarkan kata-kata yang belum tentu dia lihat itu benar, dan yang dengar itu belum tentu benar. Seorang perempuan, profilnya, prototipenya orang yang lembut, orang yang sabar,
Kamu Inang sudah dibesarkan di Jogja ya, di Jogja. Budaya di sana juga halus, tetapi orang ini sebenarnya keras. Sebaliknya orang Batak itu keras, tetapi sebenarnya hatinya lembut. Bagaimana kalian saling mengisi itu supaya tercipta kedamaian karena Kristus ada di tengah-tengah keluargamu. Inilah firman Tuhan hari ini. Orang tua, perempuan, kalau kalian baca hari ini firman Tuhan di almanak kita ini, lalu berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil. Dunia dalam arti bukan geografis, bukan. Tetapi orang yang jahat, yang belum percaya, yang menolak Tuhan Yesus, ke situ tanggung jawab orang per orang memberitakan Injil. Injil itu saudara-saudara adalah berita keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Ketika saya memperdengarkan firman ini, saya memperdengarkan Yesus, Injil. Kalau kalian berdua mau menerima itu, selamatlah keluargamu. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Makhluk saudara-saudara bukan hanya manusia yang bernafas. Ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain itu juga itu bernafas. Baik pohon-pohonan itu. Dahulu karena manusia itu berdosa, jatuh ke dalam dosa karena pemberontakan dan pelanggarannya, ciptaan-ciptaan yang lain itu menjadi rusak. Oleh karena itu Tuhan Yesus memerintahkan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, kepada semua orang dan ciptaan untuk dipulihkan. Jadi kamu Tagalung ya, saiki saya memberitahukan kepada saudara sebagai imam, beritakan Injil kepada istrimu ini, keselamatan itu. Bukan hanya pendeta untuk memberitakan Injil, tanggung jawab orang per orang. Tidak perlu ke sana kemari, tetapi kita menginjili ke dalam, suami ke istri, orang tua kepada anak, supaya keluarga itu selamat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah keluargamu pendua ya, iso kan? Iso. Bukan hanya mau makan, bukan hanya mau bepergian, tetapi dua itu pasti didengar dan berkenan kepada Tuhan. Kamu kerja, kambe mertuamu, berdoa di situ. Orang yang berdoa adalah orang yang dapat dipercayai. Yang sekecil sedikit itu juga ketika Tuhan memberkati akan dicukupkan kebutuhanmu nanti. Percayalah, kemahakuasaan daripada Tuhan itu. Dan hendaklah keluarga kalian berdua nanti menjadi keluarga yang dapat dirasakan dan diteladani oleh banyak orang. Baik itu mertuamu ini, mertuamu perempuan ini sangat aktif ini di mana di gereja ini, menghias bunga setiap hari Sabtu, ditinggalkan rumahnya, diberikan waktunya ke sini, dan orang yang rajin beribadah. Nek orang tua rajin, anaknya juga harus rajin, ya, jaga. Ya. Dulunya premanisme, orang yang nakal-nakal itu ada yang kaya, tapi sekarang tidak lagi. Tidak lagi. Orang yang berdoa dan berpendidikan dan rendah hatilah orang yang diberkati oleh Tuhan. Rendah hatilah keluargamu ya. Kalau jumpa sama orang
baiklah disahuti dengan seperti salam dari orang Jawa. Piye kabare? Itu. Jangan sombong. Kulihat kamu nanti pasti keluargamu kaya. Ya. Jangan sombong. Rendah hati. Nek mama iso ngomong Indonesia? Iso. Oh. Iya. Biarlah kalian berdua keluarga yang dapat diteladani ya, membuat menyenangkan hati orang tua. Tidak mungkin keluarga itu menyenangkan hati Tuhan, tapi hati orang tua tidak bisa dibuat senang. Tunjukkanlah untuk menyenangkan hati Tuhan itu dengan berbuat kepada kedua orang tuamu ini, baik pihak Pak Pahan maupun orang tua dari Jogja yang ada di Batam ini juga Utagalung ya. Ya. Sesuai dengan percakapan kita ketika saya mengajar kalian berdua, apalagi kamu pengantin laki-laki, apa perlu dibuat di sini marga Utagalung di akte kawin ini? Ojo, karena SD, SMP, SMA margane ora enek. Tapi mulai sekarang kamu marga Utagalung ya. Ya, Utagalung. Itu ada penggabean, itu sejajar itu dengan itu. Penggabean. Yang ini Singarini, ini nyonyanya. Nah, tanya. Utagalung itu manggil apa sama penggabean? Harus belajar, kita belajar. Adat itu. Nanti kalau di adat orang Pak Pahan atau Samosir, kamu di mana dulu? Jangan asal ambil duduk. Nanti kamu diusir dari situ. Ora kene. Merono. Jadi harus ditanya. Kita kalau Pak Pahan kamu adalah buru ya. Tapi di Utagalung kamu dongat tubuh. Tanya juga karena kamu masih muda. Ada tingkatan, stage ada di tengah-tengah orang Batak. Tidak sulit untuk dipelajari, hanya untuk dihayati saja, pasti paham. Hendaklah kamu pemberita Injil antara kalian berdua ya, supaya keluargamu selamat. Dan biarlah kasih Tuhan mengikat perkawinan kalian mulai hari ini. Sebagai keluarga suami istri yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami yang berkumpul di sini bersuka cita, terutama pihak marga Utagalung dan Pak Pahan, membawa putra-putrinya memasuki gereja yang kudus ini, bait-Mu yang kudus ini, untuk menerima berkat pernikahan itu kepada saudara kami Fidelis Ricky Prabowo Seputro Utagalung dengan tunangannya Aprilina Gayatri Reini Boru Pak Pahan. Terimalah dia dan berkatilah perkawinan mereka ini. Biarlah ikat mereka dengan kasih sayang, supaya mereka saling mengisi, saling mengerti, dipenuhi oleh damai sejahtera. Dan bukan pada saat ini kami bersuka cita, pada hari-hari yang akan datang juga Tuhan memberkati, menuntun mereka, memberkati apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka kerjakan, pelihara kehidupan, cukupkan kehidupan mereka setiap hari, beri kesehatan, beri pengertian kepada mereka, supaya mereka memberitakan Injil keselamatan itu, supaya mereka, keluarga mereka sehat karena pemberitaan di dalam Kristus Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.